Sang Raja dan Sang Raksasa. Suatu hari, ada seorang raja bernama Henry yang bosan dengan kehidupan sehari-harinya yang biasa. Itu mencapai titik di mana dia begitu terlatih sehingga dia memutuskan untuk menjelajahi dunia dan mengalami hal-hal baru. Maka, pada suatu hari, dia menyerahkan kerajaan untuk sementara kepada menterinya, menyingkirkan jubah kerajaannya, dan mengenakan pakaian rakyat jelata. Tetapi sebelum berangkat, ia mengikuti saran dari penyihir kerajaan. Jalur yang kau tapak tidak diketahui, dan kau akan bertemu monster yang mungkin membutakan hati nuranimu dengan godaan. Jangan tergoda oleh penampilan luar. Pilih dengan bijak dan ingat, semua yang berkilau itu bukan berarti emas. Henry mengangguk dan memulai perjalanannya. Setelah melakukan perjalanan selama berjam-jam, dia segera lelah dan memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon apel. Dia tidak menyadari bahwa ular berbisa tinggal di sana. Dia tertidur, dan ular itu menuju ke arahnya untuk menggigitnya. Tetapi pada saat yang tepat, seorang wanita yang lewat mengejar ular itu dengan tongkat. Hus! Suara itu membangunkan Henry. Apa? Apa itu? Henry memperhatikan seorang wanita dengan bintik-bintik di wajahnya dan rambutnya yang keriting. Tapi sebelum wanita itu bisa mengatakan apa-apa, dia melarikan diri. Aku pikir dia takut dengan ketampananku. Aku masih merasa ngantuk. Biarkan aku menyeramkan air ke wajahku. Astaga. Lihat aku, anak yang tampan. Henry tertawa dengan bangga. Ia melanjutkan perjalanannya. Setelah bepergian selama berjam-jam, ia menemukan sebuah rumah tua yang bobrok di mana tinggal seorang raksasa di sana. Sang raksasa mengundangnya untuk permainan dadu. Saat masuk, Henry memperhatikan bahwa raksasa itu telah memperbudak para gadis untuk merawat rumahnya. Dan di antara mereka, Henry memperhatikan wanita yang telah menyelamatkan hidupnya. Oh, selamat datang Raja Henry. Sangat menyenangkan bahwa aku bisa bermain dadu dengan dirimu. Biarkan aku memberitahumu persyaratan permainan. Tentu, silakan. Jika kau kalah, kau harus memberi aku imbalan. Aku akan membangun istana baru untukmu. Tapi jika aku menang, sebagai hadiah, aku ingin menikahi salah satu dari gadis-gadis ini. Hahaha, menang? Orang asing dari kerajaan yang jauh telah menantangku dalam permainan ini, tetapi belum ada yang mengalahkanku. Kita lihat saja. Bisa kita mulai? Tentu. Dan dengan demikian, mulailah permainan dadu yang intens. Itu berlangsung selama berjam-jam, dan akhirnya Henry muncul sebagai pemenangnya. Yeah! Rasakan itu, aku menang. Baiklah, aku meremehkanmu. Katakan, gadis mana di antara mereka yang kau ingin nikahi? Melihat gadis-gadis cantik, Henry awalnya tergoda untuk menikahi salah satu dari mereka. Tapi dia ingat kata-kata penyihir itu. Semua yang berkilau itu bukan berarti emas. Aku ingin menikahi dia. Elsie? Kenapa? Ada gadis yang lebih cantik dari dia. Mereka mungkin lebih cantik, tapi dia yang ingin aku nikahi. Karena aku tahu dia orang yang baik. Dengan bingung, sang raksasa mengangguk dan Henry memegang tangan Elsie. Oh, terima kasih banyak. Kau telah menyelamatkan hidupku. Dia tersenyum dan bersama-sama mereka meninggalkan rumah raksasa dan naik kembali ke kerajaannya. Segera mereka menikah dan pernikahan kerajaan diadakan. Penyihir itu memberkati pasangan yang baru menikah dan semua orang di kerajaan bersuka cita. Ketika beberapa hari berlalu, Henry memutuskan untuk menantang raksasa lagi. Aku akan memainkan permainan dadu dengan raksasa. Aku akan mengalahkan dia sekali lagi. Sayang, aku khawatir kau mungkin tidak beruntung kali ini. Dia mungkin saja mengalahkanmu. Jangan khawatir, sayang. Dia tidak akan pernah bisa mengalahkanku.
Aku yang mengalahkannya, bukan keberuntungan yang memenangkan. Beritahu aku, apa yang harus aku minta ketika aku menang kali ini? Dia memiliki kuda coklat yang lusuh di istal rumahnya. Bawakan kuda itu untukku. Apakah kau yakin? Kau bisa minta apapun? Iya sayang, aku yakin. Karena itu adalah kudaku. Oh, baiklah, aku akan memenangkannya kembali untukmu. Mengatakan itu, raja pergi untuk menantang raksasa ke permainan dadu lainnya. Mereka bermain selama berjam-jam, dan sekali lagi, Henry yang keluar sebagai pemenangnya. Kemenangan, kau kalah lagi raksasa. Kali ini, aku ingin kuda coklat yang ada di kandangmu. Itu milik istriku. Baiklah, bisa kau ambil. Tapi kau tidak akan seberuntung ini lain kali. Henry mengedipkan mata dan kembali ke ratunya dengan kuda coklat lusuh yang dia minta. Selama beberapa minggu berikutnya, Henry dipenuhi kepercayaan diri dan dibutakan oleh kehausan untuk mengalahkan raksasa untuk ketiga kalinya berturut-turut. Tapi, cintaku, bagaimana kalau kau tidak menang kali ini? Sekarang aku yakin tidak ada yang bisa mengalahkanku dalam permainan dadu. Jadi jangan khawatir, aku akan menang dan minta semua yang dia miliki. Dan dia pergi ke rumah raksasa di mana mereka bermain dengan intensitas yang cukup tinggi. Tapi kali ini, banyak yang tidak menguntungkannya. Ego Henry runtuh saat ia dikalahkan oleh raksasa tersebut. Tidak, ini tidak mungkin. Kau curang, ini tidak adil. Berhenti merengek. Aku menang. Dan sekarang, kau akan memberi aku apa yang kuinginkan. Dan itu adalah anak pertamamu. Jangan coba menipuku. Kau tahu aku akan mendapatkan apa yang kuinginkan. Dengan kepala menunduk, Henry mengangguk dan kembali ke kerajaannya. Ketika dia sampai, dia menceritakan semua yang terjadi pada istrinya. Jangan khawatir, kita akan menemukan solusinya. Berbulan-bulan berlalu, raja dan ratu diberkati seorang anak laki-laki. Kerajaan bersuka cita, dan Henry telah melupakan janji yang dibuatnya kepada raksasa yang jahat. Suatu hari, Henry pergi ke hutan untuk berburu. Hari berlalu, dan Henry bahkan tidak bisa menangkap seekor kupu-kupu pun, apalagi seekor binatang besar. Lelah, dia berjalan kembali ke istananya. Ketika dia tiba, dia menemukan penjaga istana memar dan mengerang kesakitan. Elsie dan putranya tidak terlihat. Hah? Apa yang terjadi di sini? Seorang raksasa menyerang kita, bukan tandingannya, dia kuat sekali. Dan di mana Elsie dan juga putraku? Dia membawa ratu dan pangeran. Kami coba menghentikannya, tapi kami gagal. Mendengar ini, Henry ingat kesepakatan yang dibuatnya dengan raksasa. Oh tidak, raksasa mengambil apa yang dia inginkan. Apa yang harus kulakukan? Tanpa petunjuk bagaimana menyelamatkan Elsie dan putranya, Henry pergi ke penyihir untuk mencari solusi dan memberitahunya segala sesuatu tentang kesepakatannya dengan raksasa. Kau dapat menyelamatkan istri dan putramu hanya jika kau mendapatkan pedang perkasa milik dari Raja Pohon Ek. Dia adalah teman baikku, dan dia berutang padaku sejak aku membantunya memenangkan pertempuran. Baiklah kalau begitu. Ambil ini. Ini adalah telur naga yang langka. Setelah kau mendapatkan pedang, pecahkan telur ini dan akan muncul bayi naga. Itu bagus sekali. Aku pikir naga sudah punah. Naga sudah punah lama sekali. Ini adalah telur naga terakhir yang tersisa di dunia. Berikan ini pada raksasa, sebagai imbalannya raksasa itu akan membebaskan istri dan putramu. Raja berterima kasih kepada penyihir itu dan memberanikan diri untuk menyelamatkan keluarganya. Dia pergi ke Raja Pohon Ek yang dengan senang hati menyerahkan pedang dan melanjutkan ke gua raksasa dengan telur. Ketika sampai di gua, dia berlari masuk dan mendapati Elsie duduk di samping bermain dengan bayi mereka. Oh cintaku, akhirnya kau datang juga.
Aku merindukan kalian berdua. Kami juga merindukanmu. Siapa yang telah berani menyusup ke kerajaanku? Aku Raja Henry, dan aku datang untuk menyelamatkan istri dan putraku. Lalu apa yang membuatmu berpikir kalau aku akan membiarkanmu pergi dengan mudah? Aku memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepadamu sebagai gantinya kebebasan istri dan putraku. Apa? Suap? Aku tidak pernah menerima suap. Aku pikir kau akan menyukai yang ini karena ini sesuatu yang sangat istimewa. Henry berjalan ke depan raksasa dan meletakkan telur naga di lantai. Apakah ini? Dia mengambil pedang dan mengangkat pedang itu. Dengan sangat kuat, dia memecahkan telur. Telur itu terbuka dan muncullah kepala bayi naga dari dalamnya. Bayi naga, datanglah ke ibu. Sejak lama aku sudah mendambakannya. Aku sangat berterima kasih. Siapa naga imut kecil? Panas. Ayo cepat pergi sebelum dia menghentikan kita lagi. Mereka naik kuda dan pergi dari gua raksasa. Henry kembali ke istana bersama Elsie dan putranya dan memerintahkan pengawal untuk menangkap raksasa. Sang raksasa ditangkap dan diletakkan di balik jeruji besi. Semua gadis yang ada di rumah tersebut dibebaskan. Dan Raja Henry bersumpah untuk tidak pernah lagi memainkan permainan dadu. Karena dia tahu bahwa terlalu percaya diri itu buruk, tapi keserakahan itu lebih buruk.